Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Hanifah, guru BK SMA IT Ashifa Boarding School Jalan Cagak, Subang. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Di sini saya sebagai peserta UKIN akan menampilkan video layanan klasikal dan layanan konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul kembali di sini dalam kegiatan konseling yang insya Allah akan kita lakukan di beberapa menit ke depan, gitu ya. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan diawalinya berdoa kita bisa lebih lancar ya kegiatan kita di hari ini. Terima kasih sebelumnya nih udah pada mau datang lagi ya, karena sebelumnya udah ini yang ketiga kali ya pertemuan kita ada konseling kelompok. Sebelumnya juga sudah ada dan sudah pernah tahu gitu ya berarti konseling kelompok seperti apa. Terima kasih di tengah kesibukan kalian masih mau menyempatkan untuk hadir di konseling kelompok ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat, entah nanti masalah siapapun yang dibahas akan jadi pembelajaran bagaimana kita bisa menghadapi masalah yang akan diselesaikan, gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Ini dari kamar berapa aja? Kalau kelas kan udah jelas ya, kelas 11 IPA itu. Bisa dari sebelah kanan dulu. Tata, mungkin nama dan kamar. Nama aku Talita Sremera dari kamar 11-7. 11-7, oke. Nama aku Alia Zatomira dari kamar 11-7. Oh, sekamar. Ya, Alia, Tata. Oke, lanjut. Nama aku Indah Sabila dari kamar 1110. 11-10, oke. Nama aku Nesa Syafiana Alifa dari kamar 11-3. 11-3, jauh-jauh ya, lumayan ya. Ya, terakhir, Cia. Nama aku Ciasa Rahma Aisyah dari kamar 11-5. Dari kita akan melaksanakan konseling kelompok di mana kalian diminta untuk menceritakan masalah apa yang sedang kalian alami saat ini dan ingin diselesaikan. Nah, sayangnya karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi tidak semua masalah akan dibahas di konseling kelompok kali ini. Hanya ada satu masalah saja yang akan dibahas. Bunda, yang keempatnya gimana? Yang keempatnya kita bisa agendakan di sesi konseling selanjutnya atau nanti ada konseling individu. Nah, tujuannya apa sih kita melakukan konseling kelompok ini? Yang pertama, selain bisa memperkaya ilmu ataupun wawasan atau ikut menyumbangkan saran dan solusi untuk teman yang masalahnya dibahas, kita juga bisa bersosialisasi, berkelompok, bisa menyampaikan pendapat kita, bisa lebih pede gitu ya, biar tidak biar tidak grogi gitu mungkin ya kalau sedang diskusi ataupun ngobrol dengan teman yang lain. Nah, di sini ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu semuanya harus wajib menjaga kerahasiaan apapun yang dibahas di konseling kelompok ini tidak boleh keluar. Maksudnya keluar itu ya hanya kita berenam saja yang tahu gitu ya. Orang lain di luar kelompok ini tidak boleh tahu apa yang kita bahas hari ini gitu ya. Yang kedua, semuanya wajib aktif menyampaikan pendapatnya, solusinya, dan permasalahannya. Kemudian yang ketiga, terbuka. Jadi nanti
ketika masalahnya dibahas, teman-teman yang lain bisa ikut membantu gitu ya. Sebenarnya apa yang kalian rasakan gitu. Jadi tidak hanya sebatas masalah di permukaan saja gitu ya. Gitu. Jadi tadi ada apa aja? Jaga rahasia, terbuka, aktif berpendapat. Oke, gitu. Kemudian selanjutnya kita sepakati bersama kegiatan ini akan kita lakukan selama berapa menit. Kalau 40 menit cukup? Cukup ya. Kalaupun ternyata nanti lebih cepat ya alhamdulillah. Kalau ternyata nanti selama 40 menit belum selesai, apakah akan diselesaikan juga atau nambah 5 menit lagi aja Bun gitu? Tambahin sebentar aja ya, tanggung ya gitu ya. Jadi kita sepakat bahwa ketika 40 menit kita akan melakukan konseling ini, dan kalau belum selesai dibahas terlebih dahulu, tidak lama-lama lagi gitu. Oke, kalau semuanya sudah siap, mungkin Bunda minta komitmennya kembali semuanya mau menjaga kerahasiaan masalah apa yang akan nanti disampaikan oleh temannya gitu ya. Ya, Bunda jelaskan terlebih dahulu bagaimana sesi konseling ini akan berjalan. Yang pertama nanti Bunda minta masing-masing dari kalian untuk menceritakan masalah apa yang sedang dialami dengan singkat saja, penjelasan gambaran awal masalah apa yang sedang dialami gitu ya. Nanti berurutan dari Cia, Nesa, Inayah, Alia sama Tata. Setelah itu nanti kita akan menyepakati bersama permasalahan siapa yang akan dibahas. Setelah itu baru masalah yang terpilih akan menceritakan lebih detail lagi kenapa, bagaimana, dan kenapa bisa terjadi. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Ya, sudah mulai berpikir apa masalah yang akan diceritakan? Ya, udah siap ya? Oke, ini pada ngantuk apa gimana nih? Oke, kalau dari Cia dulu siap? Oke, silahkan Cia bisa nyampaikan permasalahan yang sedang dialaminya apa sekarang. Buat akhir-akhir ini masalahnya simple sih, manage time aja. Karena merasa kurang maksimal di setiap kegiatannya, dan kurang istirahat juga, sehingga tubuhnya ngasih reaksi buat berhenti dulu gitu. Saya buat jangan beraktivitas dulu. Kalau aku akhir-akhir ini paling masalah kebersihan di kamar aku tuh kurang gitu, terus aku nggak bisa bilangin ke mereka gitu, bingung cara menyampaikannya. Oh, oke. Jadi ya kurang nyaman gitu. Nggak nyaman di kamar karena kamarnya berantakan, tapi untuk ngasih tahu ke temennya susah. Iya gitu. Oke, itu lebih Bunda sederhanakan, mungkin belum bisa nyampein dengan baik gitu ya, kurang asertif gitu ya. Oke, itu permasalahannya Nesa. Ya, dari Inayah gimana nih? Aku sih paling percaya diri, kayak aku pengen nunjukin ke orang-orang aku bisa itu, tapi aku nggak percaya sama diri aku kalau aku bisa. Oke, percaya dirinya gimana nih? Kurang percaya aja kalau misalnya atau enggak kayak takutnya gak maksimal gitu di depan orang-orang, jadinya kayak orang-orang liatnya aku nggak bakat, padahal aku tahu itu bakat aku di situ. Oke, nggak pede untuk menunjukkan passionnya gitu ya. Oke, dari Alia apa? Kalau aku bingung sama cita-cita ke depan gitu. Kan orang-orang udah banyak yang punya cita-cita dari sekarang gitu kan. Jadi tahu apa yang mau dikejar. Ya. Berarti Alia sekarang bingung mau ngejar apa gitu maksudnya. Oke, belum ada gambaran gitu ya tentang karir masa depan. Oke, terakhir Tata. Kalau aku sih paling ya
pandangan orang ke aku gimana, karena yang itu jadi sama kayak Inayah, jadi pandangan orang ke aku tuh ngaruh juga loh ke percaya diri aku. Oke, apalagi udah Udah. pandangan orang lain terkait Tata gitu Dan ya. itu membuat percaya diri aku jadi menurun gitu, karena orang mereka kayak gini. Oke, jadi kayak mungkin omongan dari orang-orang juga gitu ya, menganggap seperti apa diri kita, itu yang membuat Tata jadi menurun tingkat kepercayaan dirinya. Oke, jadi dari semuanya sudah mengungkapkan masalah, kita sepakati bersama dari 5 masalah ini, masalah siapa yang akan kita bahas di sini. Yang kira-kira urgent banget nih sekarang atau mau mengajukan diri gitu. Inayah. Iya. Oke, semua sepakat mau bahas masalahnya Inayah aja nggak apa-apa. Oke, berarti yang lain nanti terkait dengan karir gitu, kemudian mungkin Tata tadi kepercayaan diri hampir mirip ya sama Inayah ya. Bisa diagendakan di lain waktu. Oke, karena kita sepakat masalahnya Inayah yang akan dibahas, kepada Inayah mungkin bisa lebih dijelaskan terlebih dahulu masalah yang sekarang dialami tentang kepercayaan dirinya itu seperti apa sih gitu. Sekarang kan lagi kayak sering lomba-lombanya gitu. Lomba di luar atau dari asrama gitu. Kayak kan kalau banyak sertifikat lomba juga itu mengaruh ke kuliah kita. Iya. Jadi kayak pengen juga nunjukin kalau misalnya aku bisa ini, bisa itu. Tapi waktu mau ikutan seleksi itu kayak ngerasanya orang-orang banyak yang lebih jago daripada aku. Kalau aku ikut takutnya malah kayak aku orangnya demam panggung. Atau enggak kalau misalnya harus tampil di orang lain tuh kadang kayak gak bisa keburu tremor duluan atau mau muntah gitu. Jadi kayak kalau tampil jadinya nggak maksimal. Tapi sebelum itu misalnya aku udah siap, aku udah pede mau maju, tapi waktu udah ketemu orangnya aku langsung ciut. Terus jadi kayak mau ikutan lomba di luar apa-apa nggak berani buat ikutan seleksinya. Mungkin dari teman-teman yang lain punya pertanyaan atau apa terkait dengan permasalahannya Inayah tentang PD-nya atau mau menggali seperti apa? Agak-agak mirip-mirip, Tata beda. Itu kan dalam hal percaya dirinya tuh ada faktor dari eksternalnya nggak? Itu kan tadi kayak dari internal. Kalau aku kan karena pendapat orang lain ke aku itu dampaknya kan jadi nggak percaya diri. Itu kan faktor internalnya kayak kamu kurang emang jadi ciut atau nggak gampang tremoran gitu. Kalau misalnya dari eksternalnya faktor eksternal ada sih, paling kayak mau seleksi kemarin kan aku ikutan IMC ya, tes IMC ya jingle. Jingle Shipes ya. Terus kayak tapi sebelum maju tuh maksudnya pas awalnya kan dipendam sendiri mau ikutan, terus itu orang-orang kayak ngomongin, oh iya bentar lagi mau tes IMC, kata aku masih ini yang lulus, si ini, iya sih aku setuju si ini. Jadi pas mau maju tuh kayak oh orang-orang mah udah punya pendapat sendiri, pasti si ini yang menang. Terus waktu udah tampil juga kayak orang waktu udah seleksi orang-orang kayak aku setujunya si ini doang sih, kalau misalnya si ini masuk kayaknya nggak cocok deh. Kayak itu kadang bikin gimana gitu loh kan, yang dari aku udah orangnya emang gak pedean. Terus dari orang-orang juga kayak udah punya pilihan masing-masing buat yang menurut mereka pantas. Padahal mereka nggak tahu orang lain mungkin lebih bisa daripada itu gitu. Kayak yang dipilih udah itu aja, yang lain nggak ada kesempatan buat lebih nunjukin bakat mereka. Tapi itu profesional kan seleksinya? Maksudnya beneran ada praktek nyanyinya dulu, penilaiannya. Ya, tapi Inayah sudah ada omongan-omongan dari temen ke mindset bahwa pasti yang keterima itu aja. Nggak pasti sih, tapi kayak merekanya tuh condong. Udah terlihat condong ke yang lain selain Inayah. Nah orangnya nih
apa sih? Tapi dari awal kayak udah diskusi gitu, kira-kira menurut mereka siapa yang bakal kepilih. Nah terus jadi kayak orang ini udah di-keep kayak Oh, dia udah dapet poin plus duluan gitu loh. oke. Itu yang salah satu yang membuat Inayah juga jadi nggak pede untuk ketika ikut-ikut seleksi gitu. Padahal Inayah juga punya kesempatan yang sama, gitu ya. Itu termasuk faktor apa? Eksternal, internal? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Ya dari dirinya juga kurang ini gitu ya. Oke, sebelum lanjut mungkin di sini Bunda ada apa ya? Ini namanya skala kecemasan atau mungkin kegrogian gitulah ya. Skala kegrogian ketika Inayah sedang mengalami atau misalnya tadi pengen ikut seleksi lomba ya, kalau di Ashifa kan mau ikut lomba keluar diseleksi dulu di dalam ya gitu ya, ataupun tadi seleksi untuk jadi paduan suara ternyata juga meskipun masih di internal agak grogi juga. Oke, mungkin bisa dituliskan dulu Inayah di sini. Udah bawa pulpen sendiri ya. Ini skala 1 itu grogi banget gitu ya, cemas banget gitu. 10 itu tuh enggak. Nah, ketika Inayah sedang berhadapan dengan masalah itu, dari angka 1 sampai 10, itu di posisi keberapa angkanya? Berapa tuh? 4. Oke. Lumayan ya. Lumayan apa namanya? Rendah gitu. Dan di sini tidak ada tuntutan untuk bisa langsung ke 10 juga gitu ya. Nah, dari Inayah sendiri, dari hasil konseling ini itu Inayah setidaknya pengen naik ke angka berapa nih untuk bisa mengurangi atau mengelola kecemasan dan kegrogian ketika sedang diseleksi lomba itu. 8, lumayan. Berarti 4 ke 8 ada berapa nih? Ada 4 poin ya. Ada 4 poin. Oke. Dari skala kecemasan ini teman-teman bisa tahu dan Bunda di sini juga bisa tahu bahwa segrogi itu Inayah ketika sedang apa ya, cemas. Kayak contohnya tadi ikut lomba ya gitu ya, dan berhadapan dengan orang banyak gitu ya. Oke, nah mungkin Bunda mau tanya dulu sebelum ini tadi kan ikut lombanya kan seleksi ANC aja atau padus. Ada nggak seleksi lomba lain yang pernah Inayah ikutin dan perasaannya seperti itu? Mungkin pas kelas 10 atau pas di SMP? Seleksi lomba sih pernahnya waktu lomba kelas 8. Oh, lomba kelas 8, lomba apa itu? Nyanyi juga sih Bun. Oh, nyanyi juga. Waktu latihan tuh kayak lancar-lancar aja waktu berempat doang. Terus tapi waktu pergi lomba, waktu sampai tempatnya aku ngerasa banget kalau misalnya aku ngerusak harmonisasi lagunya gitu. Soalnya maksudnya aku saking tremornya jadi lupa lirik. Aku saking tremornya kayak biasanya suaranya diatur segimana jadinya segimana. Oke, apakah ini ketika lagi nyanyi aja atau kegiatan yang lain juga, misal di kelas presentasi ke depan atau lagi apa gitu? Presentasi juga kadang kayak tapi gak setremor kalau lagi yang lain-lain seleksi. Oke. Ya, kan banyak banget ya perasaan-perasaan grogi, tremor dan sebagainya, tapi biar lebih jelas dan fokus masalah tadi itu di seputaran cemas, grogi, tampil di depan banyak orang. Ya, gitu ya. Bener. Iya. Oke. Tadi kan Bunda tanya terkait dengan pengalaman masa lalu apa selain yang tadi kelas 8 itu. Tadi Inayah ngerasa merusak harmonisasi suara. Nah, selain itu ada lagi nggak? Setelah itu mau naik ikutan lomba lagi, maksudnya kayak udah gak percaya lagi gitu loh. Wah, lama banget kelas 8 sampai sekarang kelas 11 ya? Ya.
lumayan cukup lama. Oke. Dan ini beneran pengen berusaha dicoba untuk bisa lebih pede lagi? Pengen. Ya, oke. Tujuan dari ini Inayah pengennya, harapannya seperti apa Inayah? Beda aja sih kalau misalnya ngomong di depan. Soalnya aku tuh pengen kayak, aku waktu dulu pernah pengen jadi kayak apa sih, yang bisa ngomong lah di depan. Pengen jadi motivator. Terus pengen, lo pernah punya cita-cita pengen jadi penyiar gitu. Atau enggak Kenapa? pas kuliah paling pengennya punya kerja sampingan yang nyanyi-nyanyi gitu Bun. Karena saya biar bantu orang tua juga. Oke, ya. Nah, berarti di sini silakan teman-teman bisa berpendapat nih bagaimana atau pernah apa ya? Mengalami hal yang serupa atau tidak pun nggak apa-apa, dan itu barangkali bisa membuat Inayah menerapkan itu juga. Itu ya, satu-satu ya. Dari siapa dulu nih? Tadi kan udah jelas clue-nya tuh, ternyata grogi kalau lagi banyak orang perform ataupun ngomong ataupun apapun itu. Nah, Inayah belum pernah menerapkan apapun untuk mengurangi kegrogian itu. Nah, teman-teman di sini bagaimana nih? Tuh, dari siapa? Nesa dulu. Aku dulu pernah ngalamin gitu sih. Kan waktu kecil aku pernah kayak ikut band gitu. Ya, kecilnya itu kapan tuh? SD. Oke, SD ikut band. Jadi gimana sih dulu aku benar yang pemalu banget sampai aku bisa aja kayak les 1 jam itu benar nggak ngomong sama sekali. Les 1 jam nggak ngomong sama Iya, sekali. benar kayak kecuali kalau gurunya nanya aku bakal jawab. Tapi aku nggak pernah yang kayak ngajak teman band aku ngomong, nggak pernah, kayak benar takut itu. Oke. Terus iya pas tampil juga itu benar, tampil pertama kali itu benar tremor banget kayak takut itu. Tapi karena ya habis itu lama kelamaan karena sering tampil jadinya makin nggak peduli gitu, jadi fokus ke kita tampilnya, kayak fokus oh ya harus main ini gitu, misalnya ini gitu. Jadi lebih pokoknya fokus ke kitanya aja, jangan mikirin orang lain gitu. Yang dilakukan Nesa pada saat itu dan berhasil. Terus karena sering tampil jadinya biasa aja gitu. Sering tampil kuncinya tuh berarti nyoba terus Inayah. Karena Gitu ya. karena sering maju duluan ya makanya kayak ya maju gitu, udah biasa aja. Ini masih kecil sampai sekarang lumayan. Nah, berarti itu ya tadi ya, fokus dari kita sendiri dan tidak memperdulikan sekitaran itu seperti apa. Tapi bisa jadi bisa fokus karena ada alat yang dimainkan. Ya, kalau Inayah kan mungkin nggak ada ya ngomong gitu. Terus nyanyi mungkin bisa kali ya, fokus ke nyanyinya aja gitu tanpa melihat orang-orang gitu. Tapi kalau ngomong itu memang gimana sih, kita nggak ada apa-apa yang bisa kita lakukan selain kemampuan berbicara kita gitu. Tapi makasih banget Nesa, fokus ke diri sendiri ya. Yang lain ada lagi yang mau nanggepin? Apa Al? Kamu pernah punya pengalaman apa Al? Nggak pede terus jadi Ya udah, kalau gak pede ya udah gak pede. kalau nggak pede ya udah nggak pede aja. Ya maksudnya gak ada kuncinya, belum nemu. Oh, belum nemu. Emang kuncinya ditaruh di mana? Oke, Al juga pernah kayak gitu juga tuh. Ya, terus apa yang pernah dilakuin deh, meskipun itu gagal kan buat pelajaran ya, nggak apa-apa ya? Ya nggak ada paling kayak ya nggak usah diliatin, kayak nggak usah peduli sama orang itu. Nggak usah peduli sama orang itu, orang lain. Ya. Gitu. Tapi tetap grogi. Ya. Ya. Oke. Ya, itu saran dari Al ternyata sama. Berarti di sini nanti Alia bisa belajar ya dari saran dari teman-teman juga. Oke, dari Tata gimana, ada saran? Saran dari Tata. Aktifnya di mana? Nah, nanti bisa Inayah pikirkan nih. Bisa sambil dipikirkan nih Inayah mau ada solusi-solusi apa gitu ya, sambil mendengarkan saran dan masukan dari yang lain. Dari Cia, apa nih tipsnya? Apa ya, udah keambil semua itu. Maksudnya emang benar harus sering tampil. Terus prepare-nya tuh kayak semaksimal mungkin. Kayak misalkan gini, waktu itu aku
yang kelas 10 yang aku orkes itu Challenge juga. ya, itu kan ya waktu zaman aku tuh kebanyakan kan itu nggak terlalu banyak yang daftar BEM-nya yang dari angkatan akunya, tapi itu mayoritas yang kalaupun ada yang daftar itu mayoritas daftarnya ke orkes. Jadi misalkan ya dari seangkatan yang daftar ke BEM misalkan 20 orang, 13 diantaranya itu ke orkes daftar. Oh, ke divisinya. Iya. Oke. Jadi saingan aku tuh banyak banget gitu. Iya. Nah, terus waktu sebelum aku kan itu tuh pas zaman-zamannya wawancara itu sambil udah ada yang challenge juga kan. Nah, kebanyakan tuh challenge-nya kalau nggak misalkan cuma nulis proker atau misalkan tampil di tempat kakaknya doang atau cari inovasi gitu-gitu. Aku tuh disuruhnya bikin senam dan jadi instruktur senam sendirian di depan setelah apel. Wow. Nah, yang bahkan aku nggak tahu lagunya, dan kakaknya cuma ngasih judulnya doang. Nih ya lagunya jebret. Terus tuh kata kakaknya kalau mau dengerin siang ini, sementara siang itu tuh aku nggak bisa, sehingga aku datang ke kakaknya itu sore. Terus pas aku datang ke kamar kakaknya kayak ternyata kakaknya nggak bisa sore. Terus ya udah akhirnya aku ya udah effort lah yang tuh minjem HP bunda, terus kayak sama dimarahin lagi Udah mengungkit masa lalu nih. udah habis itu ya udah aku siapin terus pas di depan itu kan aku masih kelas 10 ya, jadi udah itu masih awal banget, aku nggak kenal anak angkatan, nggak kenal kelas 11, nggak kenal kelas 11, kayak nggak tahu apa terus ya udah pas maju ke depan grogi banget, tapi aku jadi nggak ngeliat kemana-mana, aku liatnya lurus, terus aku liatnya kosongnya. aku liatnya lurus, terus aku senyum aku nggak turun sampai akhir lagu. Jadi aku kayak Berapa menit itu? 3 menit. Habis itu pokoknya aku fokus ke aku, jadi gimana ya, fokus ke gerakan aku, ke ngondisiin muka aku, sama kayak gimana caranya supaya ini orang-orang di depan aku tuh mau ngikutin gerakan aku. Oke. Jadi kayak ayo apa ikutin ya gitu. Lama nggak tahu yang depan siapa. Pokoknya itu cara-cara sering tampil bener-bener disiapin ya. Oke, disiapin dulu. Jadi waktu itu Cia juga latihan dulu nggak atau cuma dengerin musiknya aja? Dengerin, bikin, dan latihan. Oh, ada proses persiapannya ya sebelum tampil. Oke, siapin itunya. Ya, itu saran dari teman-teman Inayah. Nah, di sini sekarang Inayah coba bisa berpikir dari masalah Inayah yang itu, apa sih yang bisa dilakukan untuk improve atau untuk mengurangi sedikit kegrogian. Kalau tadi saran dari teman-teman kan sering-sering tampil itunya kan karena kesempatan ya? Iya. Ya enggak? Kalau ternyata tadi Inayah, aku kayaknya dapat kesempatan itu aja tuh susah bun. Aku harus gimana? Gitu. Apakah aku harus membuat kesempatan itu? Nah, coba apakah sudah terpikirkan Inayah akan apa aja? Mungkin dituliskan dulu. Paling yang katanya fokus ke diri sendiri, nggak usah fokus ke orang, nggak usah pedulin orang. Kayak aku juga kalau misal maju kayak gitu aku nggak peduli orang lain, tapi misalnya aku fokus ke diri sendiri, tapi kayak dari diri akunya emang udah nggak pede banget, bukan karena orang lain juga. Kemarin yang waktu maju challenge, aku dapat challenge juga waktu daftar MVP. Kan MVP. itu minat bakat gitu ya, subdivnya mikat ya. Terus jadi kayak aku disuruh nunjukin minat sama bakat aku. Nah aku bilang aku bisa nyanyi sama aku bisa nulis. Terus disuruh tunjukin dua itu, soalnya kekurangan aku ditulis itu kurang percaya diri, jadi aku ditantang buat maju di depan orang-orang waktu apel. Pas sudah maju, dari awal sampai akhir benar fokus ke Verza doang, doang, udah ngeliatin ke depan. Tapi waktu ngomongnya tuh nggak kedengeran bun tremornya, tapi waktu nyanyi waktu baca kertasnya itu kelihatan di kertasnya getar. Okay. Terus pas udah turun makin kerasa waktu kelar itu tuh dingin tangannya, terus langsung nangis soalnya kayak emang setremor itu waktu turun. Pas di depan tremor, tapi kayak lebih kerasanya waktu udah turun aja.
Kayak itu masih baru ini pengalaman pertama nggak itu udah kira-kira keberapa kali kayak gitu. Kalau tadi kayak Tata, Cia, Nesa itu tuh kan juga sering ya, mungkin pas pertama kedua wajar ya, masih tremor banget, gemeteran dan lain sebagainya. Berarti tadi kuncinya kan sering banget ya, dan seringnya itu tuh mungkin nggak bisa dihitung gitu maksudnya ya. Kayak seringnya itu gitu. Mungkin itu bisa jadi pembelajaran kenapa sampai seperti itu banget, dan kira-kira apa sih dari Inaya sendiri yang bisa menurunkan ketremoran pada saat maju ke depan. Kalau tadi udah fokus ke Verza aja masih tetap gitu ya. Gimana Ci? Kayaknya ya kalau dari yang diomongin tadi Gimana? emang dianya maksudnya. Oh, dari Kayak internalnya emang ya. dari Emang dianya mindsetnya tidak percaya gitu. sama diri dia kalau dia tuh bisa gitu. Disebutnya aneh ya. Ini paling ini berubah mindset. enggak sebetulnya iya betul. Tapi maksud aku ini ada satu yang aku sering lakuin ini sebetulnya. Kalau kamu lagi tampil misalkan berlima atau misalkan sendiri deh misalkan, tapi sebelumnya misalkan kalaupun kamu tampilnya sendiri terus sebelumnya ada yang menampilkan hal yang sama-sama kamu, anggap aja dari semua penampilan aku itu yang paling ditunggu-tunggu, aku itu yang paling bagus, pokoknya aku yang paling keren, anggap aja kayak gitu. Jadi pas kamu maju tuh kayak orang-orang tuh nunggu loh aku maju, jadi aku tuh yang paling keren dari semuanya. Gimana Inaya? Apakah semakin menambah semangat? Terus Teman-temannya dukung banget kalau dari nih. aku kan kalau kemarin kan baru nyobanya yang seleksi yang di sini kan. Ya. Kan banyak nih, apalagi bentar lagi kalau misalnya habis PAS ini bakal pulang. Coba deh cari yang lomba-lomba online dulu, kan mungkin bisa kan. Kalau misalnya online kan cuma sekedar publish, habis itu baru paling kamu share kayak gitu-gitu kan. Nah berarti otomatis kayak nggak ditonton banyak orang kan, dan kamu sendiri bilang tadi kalau di depan kamera it's okay gitu. Coba sedikit buat nyari yang online. Kalau misalnya emang dari situ udah keubah mindsetnya dan apa ya, yang kamu bikin percaya diri gitu, mulai itu aja dari yang kecil gitu. Ya. Ubah pola mindsetnya dulu, siap bahwa aku seperti ini dan aku bisa gitu ya. Gitu. Berarti tadi clue-nya ketemu ya, bukan karena faktor eksternal aja yang bikin dia grogi sama cemas, tapi dari diri Inayahnya sendiri nih yang perlu banget diubah mindset dan dilatih terus gitu. Nah, coba sekarang nanti selama liburan Inayah mau ngapain aja untuk melatih itu? Apa aja tadi? Tulis di sini. Tulis, yuk. Kayak tadi Kak Inayah bilang mau ikut lomba-lomba online gitu kan ya. Seenggaknya yang tag video nggak sih ya, biar ngelatih dia ngomong di depan kamera dulu kan. Benar. Minimal di kamera, terus nanti kan ditonton banyak orang. Iya. Dari ditonton banyak orang, kemungkinan orang berkomentar tuh banyak kan. Nah, jadi dari situ dapat juga faktor eksternalnya gitu. Nanti dia terbiasa dengan komentar orang-orang gitu. Udahlah, udah Jadi amat. pas udah nyampe sini dan mau ditunjukin lagi, udah meningkat lebih jadi. Meningkat. Tapi syaratnya apa tadi? Akunnya nggak di. Oke, ini mah karena selama liburan konsennya berarti bakal di sosmed ya. Kita bisa pantau bersama nih. Kita bisa dukung bareng-bareng Inayah untuk improve tingkat kepercayaan dirinya. Oke, Al? Udah berteman sama Bunda belum? Belum. Oke. Cukup tahu. Ya, kesempatan yang sangat bagus untuk melatih di luar boarding sini. Lagi liburan 3 minggu. Pas banget sih waktunya. Oke, coba disebutin mau apa aja. Iya, biar ini nanti Bunda juga foto ya, kirimin ke Inayah ya kalau udah di rumah ya, udah libur. Inayah inget kamu ini ada seperti ini. Nanti Bunda cek lagi kalau udah masuk, tapi nanti pas selama di rumah juga Bunda akan cek. Kayaknya udah temenan deh kita di IG. Emang di privat IG-nya? Iya. Oh iya, buka dong. Gitu. Oke, mau apa aja nih? Ubah mindset. Oke, nyoba nunjukin bakat. Nunjukin bakatnya apa? Nyanyi.
berarti ngerekam nyanyi, diupload di IG gitu. Bener, Tulisan, kayaknya tulisan, berarti nulis caption IG-nya mau seperti apa, upload. Ya, gitu kan tadi. Ya, bisa mau sampai ke 6 dulu. Atau kira-kira nanti habis liburan 8 itu Inayah udah bisa semua belum ini untuk ubah mindset, nunjukin bakatnya tadi di sosmed gitu. Siap nggak untuk itu? Siap ya? Oke, bismillah. Ini teman-teman di sini saksi dan support untuk Inayah bisa lebih lebih berani untuk itu ya, menunjukkan bakatnya, lebih pede, mengubah mindsetnya. Oke? Ya, jadi solusi-solusi yang akan Inayah lakukan selama nanti liburan. Dan terima kasih juga teman-teman, ide-idenya keren-keren banget, mau berbagi juga. Nah, dari hasil diskusi ini, Bunda mau tanya dulu dari Inayah, apa sih kesimpulan atau apa yang Inayah bisa dapatkan dari konseling kelompok kita di hari ini? Ya, aku jadi gimana gitu, aku merasa apa gitu. Grogi jadinya. lebih berani aja sih. Nggak berani aja. Lebih berani. Oh, lebih berani. Oke, lebih punya keberanian gitu kali ya. Kayak apalagi perasaannya mungkin jadinya seperti apa? Lebih agak, saya kan kemarin juga udah ngobrol gitu sama mama, tapi kayak masih ragu gitu mau ngelakuin apa kata mama. Oke, tahu sekarang ngebahas ini juga. Tahu-tahu sekarang ngebahas ini juga. Oh, berarti dibahas sama mama. Aku nyoba bahas ke mama, terus kata mama juga kayak kamu SMA sekali doang, gak bakal SMA lagi. Mama aja sekarang udah gak bisa ngapa-ngapain, udah seumur gini kan. Tapi mama pengen kayak gitu lagi gitu, kayak kamu jangan sampai nyesel lah, kalau misalnya lulus SMA kan udah susah mau ngapa-ngapain. Oke, berarti perasaannya lebih lega ya, karena ada support system baru lagi nih gitu kan. Selain mama, teman-teman di sini siap. Oke, terus kalau dari teman-teman yang lain, hal apa sih yang kalian peroleh dari konseling kelompok kita hari ini? Apa? Mual? Sama sih, karena emang problemnya juga nggak jauh beda. Sama makasih juga buat kalian yang bantu saran-sarannya, yang sebenarnya itu kayak pasti setiap orang kan punya percaya dirinya masing-masing. Dan apa ya, pasti setiap orang juga, walaupun ini tadi masalah yang ditanya sama Bunda itu beda-beda, pasti setiap orang juga ngalamin lah yang namanya tremor ataupun demam panggung ya kayak gitu. Jadi karena kita tadi bahas di sini bareng-bareng dan ini juga masih coba belajar, jadi ntar ya coba belajar bareng-bareng aja. Iya Bun. Aku sama Bun kayak Tata gitu. Sama. Oke, ada lagi? Cia, Nesa yang mau disampaikan? Enggak, Udah. Oke, udah ya gitu. Udah. Oke, gitu aja ya. Ya, terima kasih sudah mau berbagi di sini. Inayah, harapan Bunda semoga bisa melaksanakan solusi-solusi yang tadi sudah disepakati selama liburan nanti 3 pekan. Bisa saling kontek-kontekan ya. Kita lihat bersama bagaimana progres Inayah untuk mencoba mengurangi kegrogian dan ketremorannya ya ketika berhadapan dengan banyak orang. Oke, gitu aja. Dari Bunda terima kasih sudah mau melakukan ini dengan baik, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti setelah ini Bunda minta kalian untuk mengisi angket hasil dari evaluasi konseling ini seperti apa. Setelah selesai kegiatan ini saja nggak apa-apa ya, itu karena agak lumayan juga. Kemudian itu digunakan untuk nanti apakah sudah berhasil atau belum konselingnya ini, dan nanti bisa digunakan untuk kedepannya seperti apa pelaksanaan konselingnya. Oke, gitu aja. Untuk selanjutnya kita bisa agendakan waktu lagi. Apakah akan konseling kelompok lagi dengan seperti ini dari masalah yang belum dibahas, atau nanti akan
konseling individu saja gitu ya. Di akhir sesi nanti kalian bisa bilang, Bun aku mau konseling individu saja, tidak konseling kelompok, boleh gitu ya. Gitu. Sebelum diakhiri, mari kita bersama-sama berdoa dengan bacaan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi